Halo Sobat Bundi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Belum lama ini saya ketemu dengan teman lama saya yang sudah bekerja selama beberapa tahun. Tapi ternyata uangnya segitu-segitu aja. Terus saya tanya lagi, kenapa? Gitu. Ternyata penyebabnya adalah dia hanya nabung di bank saja, yang bunganya sangat kecil sekali. Walaupun tentunya aman ya. Dan saran saya ke dia adalah mungkin dia bisa mulai belajar berinvestasi. Saran ini akan saya bagikan ke sobat bundi sekalian semua hari ini. Alasan pertama adalah untuk mempertahankan gaya hidup kita. Tentunya apa sih gaya hidup kita masing-masing? Tentunya setiap orang berbeda ya, tapi kira-kira kayak gini. Ada yang suka tas, ada suka beli kopi, ada juga yang suka ke restoran atau beli sepeda sesuai dengan hobi masing-masing. Tentunya kalau kita sekarang no problem buat beli kopi dan sebagainya ya, karena kita punya gaji setiap bulan. Bagaimana kalau gaji kita itu tidak ada lagi karena kita kehilangan pekerjaan atau kita sudah pensiun? Tentunya kita tidak bisa mempertahankan gaya hidup kita itu ya. Maka dari itu, itulah pentingnya berinvestasi untuk mendanai kehidupan kita yang akan datang dengan dana investasi ini. Alasan-alasan berinvestasi kedua adalah untuk menyamai laju inflasi. Tentunya semua kita tahu kalau inflasi itu adalah pertambahan harga-harga di pasaran ya, seperti harga kopi juga, ada harga barang pangan dan juga pakaian dan sebagainya. Kenapa kita mesti investasi? Karena dengan investasi bunga atau keuntungan investasi kita akan dapat membiayai barang-barang yang akan datang dan tidak yang akan kena inflasi gitu. Yang ketiga adalah pendapatan pasif. Siapa sih yang nggak mau kalau kita nggak kerja kita dapat duit? Enak banget kan? Ternyata dengan investasi ini kita bisa dapat duit pasif dari hasil dividen kita atau bunga kita. Itulah tadi alasan-alasan kenapa kita harus berinvestasi. Tentunya ada alasan, ada juga tujuan. Tujuan investasi kita itu bisa dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, itu tentunya untuk pendapatan pasif kita ya, kayak dari dividen tadi. Untuk membiayai atau nambah-nambah aja dari on top of our gaji ya. Terus yang kedua, itu adalah jangka menengah. Ini pentingnya untuk uang kuliah anak kita yang akan datang di 10 atau 20 tahun yang mendatang. Yang ketiga tentunya jangka yang sangat panjang, yang mungkin kita akan ambil keuntungannya waktu kita pensiun, untuk dana pensiun kita, jadi 30-40 tahun yang akan datang ya. Kita semua sudah tahu kalau keuntungan investasi atau tujuan investasi. Pernah gak kita bertanya, kenapa kalau investasi itu bagus, kenapa banyak orang yang belum mulai? Alasan pertama yang saya sering dengar adalah mereka tidak mau investasi atau belum mulai investasi karena takut hilang uang. Ya, banyak yang bilang kalau investasi itu berisiko tinggi dan juga banyak yang investasi bodong. Bahaya banget kan? Nah, tapi nyata itu sebenarnya adalah myth aja. Jadi banyak yang tidak benar. Karena apa? Karena tergantung kita investasinya apa. Maka dari itu kita mesti investasi yang kita tahu aja ya. Jadi yang kita tahu kalau berapa risikonya, berapa besar risiko dan berapa besar bunganya dan sebagainya atau keuntungannya. Alasan yang kedua yang saya sering dengar adalah tidak punya uang. Sebenarnya kalau bilang tidak punya itu relatif ya. Karena kalau kita mau sih kita pasti punya uang untuk investasi. Itu tergantung dari alokasi aja sih. Jadi seberapa besar alokasi yang kita gunakan untuk investasi dari hasil pendapatan kita atau gaji kita sebulan. Yang ketiga, alasan yang sering saya dengar adalah tidak tahu bagaimana mulainya.
Maka dari itu mesti banyak-banyak belajar, dan juga mungkin bisa juga dengerin podcast Pundi Receh atau ke blognya pundireceh.com. Di situ banyak sekali bahan-bahan untuk pelajaran bagaimana cara berinvestasi, dan juga kita punya kelasnya juga ya. Kok jadi promosi? Oke, yang alasan keempat, banyak bilang tidak punya waktu untuk memonitornya. Ada benarnya juga sih, tapi ada juga tergantung dari sarana investasinya. Ada beberapa sarana investasi yang kita tidak perlu memonitor tiap hari, jadi lebih ke arah long term ya. Nah, sobat pundi semua, saya harap dengan video ini sobat pundi semua paham dengan pentingnya berinvestasi dan dapat menentukan tujuan investasi kalian masing-masing. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, langsung aja klik like, share, dan subscribe. Simak juga tips-tips investasi dan keuangan di blog, Instagram, dan podcast Pundi Receh. Salam cuan dari Doni, Pundi Receh.